sekitar 60-an anggota DPR dari berbagai partai yang akan segera ditangkap oleh KPK. Dari Nasdem, dari PDI, dari Golkar, dari semua ya. Ada 60-an orang waktu itu. Nah, ini semua yang memaksa Jokowi harus segera mengubah wajah KPK yang tadinya independen menjadi di bawah eksekutif, rumpun eksekutif. Menteri Bahlil itu doktor gitu di UI dengan sangat cepat. Orang meragukan apa dia menulis sendiri gitu. Apakah itu original gitu kan. Ya hanya 1-2 orang yang menonjol di situ ya. Katakanlah kalau tokoh intelektual ya paling Rocky Gerung yang paling depan gitu kan. Lu ngapain di dalam? Ya. Lu kan membenarkan itu dulu gitu. Jadi sahabat Jogja Network, selamat datang, kita berjumpa kembali bersama saya Despan Heriamsah, host Jogja Network channel yang membahas isu-isu hukum, demokrasi, keberagaman, dan juga hak asasi manusia dengan santai tapi tetap kritis dan mendalam. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, ada Bang Sobirin Malian. Bang Sobirin, terima kasih sudah bergabung. Ya. Selamat datang di Jogja Network. Ya. Terakhir ketemu kapan ya, Bang? Waktu di Kejaksaan ya? Kejaksaan. Ya, kuliah di Kejaksaan. Gimana hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi agak kehujanan datang ke sini. Kebetulan sedang ada pelantikan presiden yang baru ya. Apa ada harapan baru? Ya, jadi alam memberi sinyal gitu, mendung udah pelantikan presiden, mudah-mudahan nggak semendung cuaca ke depan gitu pemberitaan kita. Ya, Bang Sobirin, kita masuk ke pemerintahan baru Prabowo ya, tapi 10 tahun Joko Widodo semenjak 2014, kemudian terpilih kembali di 2019 sampai dengan hari ini, apa pendapat Anda, apa refleksi Anda terhadap 10 tahun pemerintahan itu? Iya, kesan saya gitu ya. Kita itu terkecoh ya dengan performance Jokowi. Kita menduga dulu dia adalah orang yang lugu, orang yang nggak pintar-pintar amat gitu ya. Ternyata setelah berjalan 5-10 tahun kita menyaksikan Jokowi tidaklah seperti yang kita bayangkan gitu. Jokowi ternyata seorang yang mampu memanage pemerintahan Indonesia sedemikian rupa sehingga kita ini mengalami krisis di seluruh lini kehidupan berbangsa bernegara. Saya kira itu gambarannya. Apa poin-poin yang bisa Anda gambarkan dari situasi Bang Sobirin? Ya, jadi tadi ya mungkin saya bisa mengawali bahwa keterkecohan kita dari keluguran Jokowi itu adalah karena menurut saya gitu ya, sebetulnya Jokowi ini sudah cukup punya pengalaman ketika menjadi wali kota, kemudian naik menjadi gubernur DKI, kemudian menjadi presiden. Nah pengalaman itu menurut saya ya, dia itu rupanya sedang merancang gitu ya, bagaimana dia menjadi seorang kepala negara, kepala pemerintahan, tapi berwajah raja. Maka orang memiliki istilahnya Raja Jawa gitu ya. Mengapa begitu? Ya karena memang skenario besar dia adalah dia ingin menguasai semuanya seperti raja gitu. Nah, jadi itu yang saya tangkap gitu ya. Nah mungkin kita bisa berbicara parameter apa ketika Jokowi itu ingin menjadi raja itu. Nah saya melihat gitu ya, tadi pertama dia menampakkan dirinya sebagai orang yang lugu, ya, orang yang minim pengetahuan, orang yang mau masuk gorong-gorong gitu ya. Nah ternyata itu tidak lebih adalah image ya, pencitraan gitu ya. Untuk apa? Agar dia bisa diterima oleh siapapun, baik orang dungu
orang pinter, orang setengah pinter, pengusaha, ulama, semuanya gitu, mensupport dia. Jadi dia menjadikan pemilu itu sebagai pintu masuk, dalam istilah saya itu, untuk mulai menanam pohon, menanam akarnya, menancap kuat gitu ya. Nah setelah menancap kuat itu barulah dia mulai memupuk bagaimana pohon ini agar tumbuh subur seperti kemauan dia, tetapi dalam konteksnya kekuasaan. Apa salahnya kalau orang melakukan itu, Bang Sebirin? Ya, problemnya kan kita punya konstitusi ya. Ya. Kita punya konsep demokrasi, semua orang punya bayangan bagaimana berdemokrasi sehat, bagaimana hukum itu bisa berjalan sehat gitu kan. Nah, jadi menurut saya problemnya di situ, karena kalau konstitusi sudah tidak ditaati gitu ya, melenceng dari rel-rel demokrasi, etika dan lain sebagainya, ya negara itu sudah hancur gitu ya, sudah babak belur ya. Mungkin saya perlu menceritakan apa ciri-ciri tadi ya. Dalam bahasa saya, kesimpulan saya adalah bahwa Jokowi ini sedang memainkan algoritma kekuasaan. Cirinya apa? Cirinya itu pertama dia itu tadi ya lugu segala macam, kemudian dia membuat program yang bagus ya. Kita tahu bahwa ketika dia naik menjadi presiden, dia punya program pertama itu adalah revolusi mental. Ya. Konsep itu sangat dibutuhkan waktu itu, karena kita dalam keadaan payah di semua level SDM ya, sehingga revolusi mental itu tentu diperlukan di semua kementerian, di semua lini kehidupan kita gitu. Nah itu disambut baik gitu ya oleh masyarakat semuanya. Publik, ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, dia juga punya program Nawacita ya. Nawacita ini utamanya adalah untuk membangkitkan sektor ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi benarkah gitu ya? Program yang bagus itu harus kita baca begitu? Nah, dalam pembacaan saya secara algoritma kekuasaan, sebaliknya. Jadi program-program itu sebetulnya pengelabuan ya. Kalau istilah Baudrillard itu adalah simulacrum ya, kepura-puraan gitu ya. Jadi pura-pura ingin buat demokrasi yang bagus, pura-pura mentalnya nanti bagus, pura-pura memberantas korupsi. Tapi dalam konteks itu, kalau saya gitu melihat dari logika kita harus membaca sebaliknya gitu. Nah, program-program yang nggak bagus tadi mau diapakan? Ya berhenti di situ aja, nggak jalan itu. Program itu semua nggak jalan. Lalu bagaimana program itu agar tetap terjaga? Mereka Jokowi ini menyewa buzzer, influencer, dan itu dipakai sampai akhir masa jabatan dia. Nah, jadi sangat jelas bahwa orang ini gitu ya, memiliki cara yang sistematis ya untuk membuat algoritma kekuasaan ini betul-betul menancap di tangannya. Nah, itu pohon besarnya ya, pohon besarnya itu. Nah, namanya pohon itu nanti dia akan punya cabang, ranting gitu. Nah, seperti negara, kalau dia sudah menancap, maka dia tinggal mengembangkan aja, misalnya pengadilan gitu. Dia buat algoritma. Dia buat anak yang tidak memenuhi syarat di MK itu agar bisa memenuhi syarat. Dia pasang iparnya di situ untuk membenarkan itu. Walau kemudian itu menjadi kontroversial di masyarakat ya kan. Tapi apakah pamannya menerima dalam algoritma? Enggak menerima dia. Kemudian gugat balik dan menang. Ya, dan menang sehingga seolah-olah putusannya itu jadi benar. Ya. Jadi sangat mengelabui kita gitu ya. Juga KPK ya. KPK itu juga algoritma gitu ya. Jadi KPK itu dibuat oleh Jokowi seolah-olah itu akan memberantas korupsi. Tapi saya ingat betul ketika undang-undang itu akan segera diganti dan hanya dalam 2 minggu. Ya. Saya waktu itu masih staf ahli di DPR ya. Waktu itu ada sekitar 60-an anggota DPR dari berbagai partai yang akan segera ditangkap oleh KPK. Dari Nasdem, dari PDI, dari Golkar, dari semua ya. Ada 60-an orang waktu itu. Nah, ini semua yang memaksa Jokowi harus segera
mengubah wajah KPK yang tadinya independen menjadi di bawah eksekutif, rumpun eksekutif. Dan seolah-olah Jokowi hanya memenuhi kemauan para anggota yang akan ditanggung. Padahal bukan, dia punya kepentingan besar lain di situ. Yang itu kemudian dijadikan dia, orang-orang ini ya, menjadi sandera dia kemudian. Nah, jadi logika algoritma kekuasaan dia itu logis banget. Logis banget. Untuk kepentingan dia gitu. Nah, juga misalnya pemilu ya, pemilu. Sudah jauh-jauh hari dia siapkan itu, algoritma pemilu itu. Bagaimana agar, ya kan namanya algoritma itu kan sesuatu yang diawali dalam proses dan harus goal. Tidak ada kata lain selain menang. Selain menancapkan kekuasaan itu sehingga dia betul-betul menguasai semua lini itu. Dan itu terbukti ya, bahwa semuanya akhirnya betul-betul dia kuasai. Kita coba bicara lebih detail kali Bang. Ya, algoritma yang Abang maksud itu misalnya gimana Bang? Mungkin bisa dengan contoh yang lebih sederhana. Iya, algoritma itu adalah logika kekuasaan gitu yang menyiapkan semua perangkat-perangkatnya itu dengan matang ya. Misalnya tadi saya contohkan katakanlah KPK gitu ya. Nah, jadi KPK ini dia lihat gitu ya, keberadaannya jelas mengganggu gitu, jalan kekuasaan dia. Gitu ya. Maka salah satu yang penting poinnya di situ adalah bagaimana menghilangkan super body KPK ini, sehingga dia tunduk pada kekuasaan dia. Nah, yang dalam advice para penasehatnya ya dikembalikan ke rukun eksekutif kan. Nah, tetapi dalam algoritma dia melihat banyak sekali orang berkepentingan dengan KPK untuk dihancurkan. Nah, itu dia tangkap. Jadi tindakan dia itu seolah-olah bukan kemauan dia, kemauan orang lain, partai ya kan segala macam. Tapi sebetulnya di situ ada hantu dia di situ. Jadi bagaimana menguraikannya? Jadi semua itu sebetulnya adalah kemunafikan gitu ya. Semuanya itu kepalsuan gitu ya. Tapi ujungnya itu adalah bagaimana dia benar-benar menancapkan kekuasaannya itu sehingga semua lini tadi tidak berdaya. Dalam konteks itu misalnya partai ya. Maka partai itu menjadi tidak berkutik di matanya karena sudah disuruh menguasai semua kelemahan-kelemahan partai itu. Gitu. Jadi mana partai yang tidak dikuasai? Nggak ada. PKS toh ujungnya kita lihat gitu ya, bertukuk lutut juga. Nah, itu menggambarkan bahwa tadi ya algoritma ini adalah logika kekuasaan yang sistematis yang menyiapkan semua perangkat-perangkat untuk membenarkan kekuasaan dia. Nah, dia beda dengan militer. Kalau militernya kan nampak represif ya, gitu. Memaksa orang, misalnya gitu kan, atau mungkin dengan kekerasan. Kalau dia enggak, smooth, ya, dia memanfaatkan situasinya aja di situ. Jadi orang yang melakukan korupsi, misalnya kok menteri-menterinya gitu ya, kan ada banyak menteri ya, menteri dari PAN, menteri dari PKB, menteri dari dia biarin aja tuh. Karena di dalam benak dia ini yang menjadi sasaran tembak dia nanti. Gitu. Dan terbukti Golkar itu tidak perlu waktu sesuai dengan ADRT untuk mengganti ketuanya. Satu-satunya eksperimen yang digagalkan waktu itu kan Demokrat. Tapi lihat akhirnya. Demokrat juga betul-betul gitu, nggak bisa apa-apa. Kalau betul-betul partai itu ideologis ya, seharusnya ya kalau kita berkaca dari banyak negara gitu, dia harusnya konsisten. Ya ini yang konstituen yang harus saya bela, ini prinsip-prinsip ideologis partai saya gitu. Ini kan enggak gitu ya. Semuanya akhirnya tuh ya instan ya, menuruti kemauan Jokowi ini. Jadi kita betul-betul dalam logika itu ya terkecoh ya dengan keluguan Jokowi itu, saya kira begitu. Bang Sudirin dengan menciptakan diri seperti itu,
bahwa itu adalah bagian dari algoritma yang dia bangun, Anda yakin Jokowi secerdas itu? Ya, jadi saya juga semula bertanya-tanya gitu, apa dia sehebat itu gitu ya. Ternyata setelah saya lacak gitu ya, ada memang beberapa orang di sekeliling dia gitu ya. Ya, kita menyebut misalnya mensesneknya ya, Pak Yitno, Pratikno itu. Ternyata ini ya pembisik Jokowi dari segi aspek politik yang menurut saya yang mengurai sistematika ini mau diapakan, mau di kemana, orang ini gitu ya. Karena saya kenal lama dengan Pak Pratikno ini. Dulu waktu dia masih benar tanda petik kan. Itu bagus kok. Dia itu kan aslinya orang Bojonegoro. Waktu itu saya ingat beliau bilang kalau Bojonegoro mau maju gitu ya, itu harus Kang Yono yang menjadi bupati di situ. Kebetulan waktu itu ada teman saya juga yang menyalonkan bupati. Dan betul, prediksinya sangat tepat ya. Dengan jadinya Kang Yono jadi bupati Bojonegoro itu Bojonegoro jadi baik, bagus. Nah menurut saya gini, Pratikno ini kalau dulu masih benar gitu ya, masih dalam track negara hukum, demokrasi, apa, bagus pikirannya gitu. Tapi saya tidak paham ketika dia mulai terjun di pemerintahan Jokowi, lalu dia banyak sekali memberi konsep-konsep ya menurut pandangan saya tadi, lalu keluar jalur. Dan tentu saja Pratikno juga nggak sendirian, ada teman-teman lainnya yang banyak juga gitu ya. Cuman yang paling dingin tuh nampaknya tuh Pratikno. Menurut saya begitu ya, mungkin bisa salah, tapi artinya ada tim ya di balik Jokowi itu, ada tim yang selalu memberi dia, menyodorkan dia konsep-konsep ini mau diapakan. Dan dalam pantauan saya itu tidak hanya, misalnya gini, di pengadilan ya, di level pengadilan misalnya katakanlah Mahkamah Agung, ya ada orang komisi dari Mahkamah Agung yaitu serta bagaimana agar Jokowi itu bisa men-setting Mahkamah Agung, juga di MK, juga di DPR, juga di parpol. Jadi ada semua. Ini memang orang yang sangat detail ya untuk membenarkan dia itu. Sehingga dan kalau kita lihat itu ya, dia menguasai betul-betul semua lini, misalnya termasuk dalam konteks pencitraan tadi. Misalnya media, bagaimana dia menggunakan buzzer, influencer itu ya, sedemikian rupa yang mengubah pandangan umum menjadi berbalik arah. Kita tahu setiap ada isu yang ingin menjatuhkan Jokowi, lalu muncul misalnya survei ya yang mengatakan bahwa masyarakat tuh puas sampai 80%. Itu kan nggak make sense tuh. Dari mana ceritanya itu? Nggak mungkin gitu ya. Atau fenomena terakhir ketika dia ingin berakhir, banyak sekali ucapan terima kasih. Loh, kalau orang baik gitu ya, yang menilaikan masyarakat, tidak perlu menyewa buzzer, influencer untuk itu kan. Kita banyak belajar misalnya dari banyak pengalaman di berbagai negara kan begitu ya. Kalau pemimpinnya itu memberi kesan baik, ya masyarakat akan take from itu nerima gitu. Itu menghasilkan dia. Jadi nggak perlu dibangun citra. Jadi itulah yang saya bilang bahwa algoritma kekuasaan itu di situ. Jadi dia menguasai semua ini. Bang Sabirin, algoritma itu memang sedemikian mudahnya bisa dibentuk dan digunakan, atau memang karena konstitusi kita yang terlalu besar misalnya memberikan wewenang kepada presiden? Anda membacanya bagaimana? Jadi gini, sebetulnya algoritma itu nggak bisa semudah itu diterapkan. Tapi saya ingin menceritakan sedikit itu bahwa dalam konteks hukum itu kan sebenarnya ada dua ya. Pertama, hukum itu adalah teks. Yang kedua, hukum itu kan konteks. Hukum dalam arti teks itu ya hukum yang ada di dalam konstitusi, dalam undang-undang segala macam. Dan sebetulnya konstitusi kita kan baik, hukum kita kan baik, bagus, banyak bagus. Nah, tetapi ketika berbicara konteksnya ini, dia menjadi lumpuh.
hukum, demokrasi. Apa konteks-konteks itu adalah orang-orang pelakunya, aktor-aktor yang melaksanakan hukum ini. Atau di mana dia diberlakukan. Dalam istilah saya tadi, di cabang-cabang kekuasaan mana yang ingin dia berlakukan konteks ini. Ya maka seperti kita tahu, Mahkamah Konstitusi misalnya, kalau teksnya betul-betul hakim ini memahami bahwa usia 40 itu ternyata saya pelajari ya di perdebatan Fantus itu adalah usia masuk usia matang. Sehingga kalau orang memilih wakil presiden dengan usia itu kira-kira gitu ya, itu dia sudah masuk pada transisi kedewasaan gitu kan. Nah tetapi ketika dia digugat untuk membenarkan agar orang ini bisa duduk di sana dan teruji kan, orang ini gak dewasa kok, orang ini masih kekanakan, orang ini mentah gitu. Jadi konteks itu gak berjalan di situ ya. Hakimnya itu ya banyak tadi disinyalir tuh ya sudah by design ya, by setting gitu. Jadi kita tuh jadi meragukan ya hakim-hakim yang mulia itu benar-benar berdasarkan ilmunya, berdasarkan apa namanya, iya akhlaknya gitu. Jadi kita ragu gitu, karena algoritma ini merontokkan semuanya gitu. Saya ingat waktu itu ada namanya hakim mahkamah itu Suhartoyo. Menjelang sidang itu orang itu harapannya sangat besar dan berkeyakinan gitu ya, dia akan berbuat pada keadilan, pada kebenaran. Tapi begitu sidang, bahasa Jawanya tuh mak plenuk, welah kok cuma begitu, gitu tiba-tiba hancurnya gitu, nggak ada kesan apapun ya. Saya ingat betul itu. Lalu dia tentu saja dia kemudian dihujat oleh semua orang ya, dan dia nggak muncul lagi. Bahkan ada isu apa ya, Tuhan ikut serta menghancurkan dia, rumahnya ya, itu di media sosial kan gitu kan. Intinya kebencian orang itu lalu diekspresikan dengan menggiring opini. Suhartoyo itu akhirnya adalah hakim yang jelek gitu kan gitu. Nah, kita pindahkan kemanapun berlaku itu gitu. AHY misalnya sebagai ketua Partai Demokrat beroposisi selama 9 tahun ya. Begitu aja kecil sekali peristiwanya itu untuk merontokkan semua ideologisnya, apa namanya, intelektual dia, akhlak dia itu kan mudah sekali lo beralih ini. Dan cilakanya dia terkesan menikmati itu, ya kan? Lalu dia kayak duduk nyaman gitu, kayak nggak punya konstituen yang dulu militan memperjuangkan gitu, hilang gitu. Nah jadi apa itu? Ya ini saya kira nggak sehat banget gitu. Kalau semua bisa di setting dengan sangat mudah dengan algoritma kekuasaan itu Bang Sugiring, berarti memang hukum kita sangat lemah ya situasinya Bang. Anda membacanya begitu? Saya kira iya. Kenapa? Karena sangat sedikit orang yang idealis, yang bermoral baik gitu ya, membela ini gitu. Jadi sangat sedikitnya orang-orang yang berjuang di garis kebenaran, di garis konstitusi yang benar. Jadi kesannya begitu, itu jadi lembek, lemah sekali, mudah ditaklukkan. Kan fenomenanya begitu gitu. Dan kita lihat kalau di apa namanya di list gitu ya, berapa orang yang betul-betul komit Indonesia ini betul-betul ingin benar, ingin maju, hukumnya tegak, konstitusinya tegak, dan lain sebagainya. Kan sedikit sekali. Seperti orang tuh nggak mau muncul atau nggak tahu saya apa istilahnya itu ya, gitu ya. Sehingga orang tuh kalau ngomong apa yang bertentangan, yang menjadi oposisi Jokowi, dia tuh menonjol gitu ya, sangat menonjol. Tetapi apa namanya, fenomena tadi, orang kadang-kadang ragu juga, orang ini bener nggak gitu. Jangan-jangan nanti ditawarin ini berubah juga dengan cepat gitu ya. Nah jadi saya kira kita memang
problemnya itu ya, krisis orang yang, atau masih sangat sedikit orang yang mau memperjuangkan itu. Apa namanya? Bagaimana konstitusi itu tegak sebenar-benarnya, bagaimana pengadilan itu tegak lurus seperti bayangan para pendiri bangsa dulu dan seterusnya. Saya kira itu problemnya itu. Ya kampus tuh ya seperti digambarkan Rektor UI itu ya hilang dari peredaran, nggak ada suaranya gitu. Jadi kalaupun mereka bereaksi itu sporadis. Jangan-jangan kampus juga sudah masuk menjadi bagian dari algoritma. Saya khawatirkan itu. Ya, kita banyak mendengar beberapa universitas negeri besar tidak berani bersuara karena sudah dipegang pimpinan-pimpinannya. Betul. Dan sebagai catatan saya, akibatnya ini kan merusak semua sistem ya, sistem pendidikan. Bagaimana misalnya Menteri Bahlil itu doktor gitu di UI dengan sangat cepat. Orang meragukan apa dia menulis sendiri gitu. Apakah itu original gitu kan? Ya. Ya itu menurut saya masih dalam konteks algoritma itu. Dia itu kan, loh kalau disederhanakan gitu, untuk apa dia doktor itu? Nggak ada perlunya dia itu. Ya. Oh dia udah ahli di bidang itu. Dan dia udah punya kuasaan jabatan. Ketua partai, menteri, apa lagi? Di Indonesia kan udah cukup itu. Gitu kan? Tapi karena bagian logika algoritma ini, lalu dia juga agak ngoyo ini dokter. Jadi algoritma ini kan salah satunya kan memang pengakuan ya. Pengakuan. Walaupun dari segi ini pengakuan itu semu sebetulnya. Karena itu menurut saya kepalsuan gitu ya. Dan itu dikritik tidak hanya di dalam negeri ya, dikritik di luar negeri juga ya. Bahlil itu bagaimana dia bisa jadi dokter gitu. Iya. Dan ternyata ada yang bilang, oh ini dia jiplak mahasiswanya sendiri lah kan. Jadi ya hipokrit ya. Jadi kalau disederhanakan setiap logika itu kita harus membaca sebaliknya. Gitu ya. Oh menegakkan hukum, menghancurkan hukum itu pasti. Oh berdemokrasi ya itu otoritarian atau merusak demokrasi. Jadi kita harus membaca sebaliknya. Bang Sudin berarti membaca algoritma kekuasaan itu sebagai hal yang positif atau yang negatif, atau bisa dipakai ke keduanya? Ya saya kira negatif lah untuk bernegara ya. Kalau kita ini kan masih berpatokan pada ilmu kita gitu ya. Konstitusi, agama kita gitu. Ya. Nah kalau ini kan nggak ada ini. Ini kan kalau dalam bahasa lama itu Machiavellian gitu ya. Jadi yang penting dia berkuasa. Jadi sangat negatif. Nah oleh karena itu saya kira perlu solusi gitu ya. Perlu solusi yang keluar dari sistem ini. Nah problemnya apa? Sulit. Kalau misalnya dikatakan Prabowo itu adalah kelanjutan gitu. Ini jadi sulit kan problemnya gitu. Nggak berhenti nih, nggak selesai. Anda membayangkan Prabowo akan melakukan hal yang sama, Bang? Kan ya kita tahu lah ya, Prabowo hampir tidak akan mungkin menjadi presiden tanpa campur tangan. Ya, jadi dalam pembacaan saya ya, kalau melihat postur kabinet sekarang gitu ya, kita belum akan keluar dari itu gitu. Karena jumlah menteri gerbong Jokowi aja dia bawa itu paling nggak 16 gitu ya. 16 kementerian. Dan sebagai catatan, menteri-menteri ini bermasalah hukum semua. Iya kan? Lalu posturnya yang begitu gemuk, gemoy itu bukan jawaban. Karena itu menurut saya masih dalam konteks logika algoritma balas jasa kan. Ya kalau yang isu beredar itu kan bagaimana mungkin ya Amerika saja dengan penduduk 330-an juta orang, kementeriannya cuma 15. Kita penduduk cuma 280 sekian, menteri sampai 100 dan banyak nama-nama gak jelas di situ. Apa-apaan ini? Jelas Bang, jelas. Jelas. dan dia mengklaim itu sebagai zakon kabinet. Waduh, saya betul-betul nggak ngerti makna zakon kabinet apa-apa gitu. Karena
misalkan kabinet itu di dalam praktek dulu dan di berbagai negara itu betul-betul orang ahli ya, orang profesional. Nah itu kan nama-nama orang-orang amatir, orang-orang jelas nggak jelasnya itu gitu. Jadi nggak nyambung. Saya kira ya kalau melihat dari situ kita sulit keluar gitu ya dari algoritma kekuasaan itu gitu ya. Tapi ya harus diperjuangkan. Ya. Di mana peran perguruan tinggi dan masyarakat sipil, Bang, dalam algoritma kekuasaan itu? Nah, jadi gini, sebetulnya di sisi lain memang algoritma itu establish atau apa itu. Tetapi sebetulnya ini kesempatan ya bagi perguruan tinggi, dunia akademik atau para tokoh agama, civil society itu untuk mengonsolidasi diri. Dalam arti kita punya PR nih banyak sekali gitu, peninggalan dan bisa berlanjut kalau kita tidak koreksi. Nah jadi konsolidasi di sini membangun kekuatan baru untuk melawan, untuk memberi solusi ya kepada situasi ini agar kita keluar. Nah problemnya sama tadi pertanyaan Anda itu, apa kampus itu punya pendirian yang sama gitu ya? Nah, jangan-jangan tadi gitu sama ya, kepura-puraan juga gitu ya. Nah jadi saya kira akhirnya hanya 1-2 orang yang menonjol di situ ya. Katakanlah kalau tokoh intelektual ya paling Rocky Gerung yang paling depan gitu kan, yang konsisten, yang benar-benar tidak terpengaruh. Yang lainnya itu kita ragukan ya. Nah tapi intinya ini sebetulnya kesempatan bagi civil society, kampus dan sebagainya untuk mengkonsolidasi diri, lalu membuat inventarisir masalah-masalah yang harus kita buat gitu, agar negara ini ya bisa benar lagi, kita bisa bernegara dengan benar, berdemokrasi dengan benar, merumuskan negara hukum itu dengan benar gitu. Karena dalam pandangan saya kita itu harusnya sudah menjadi negara maju gitu ya. Malaysia saya udah dalam berbagai sumber daya kita menang loh, tapi kita kok kalah jauh gitu ya, jauh sekali. Jadi gimana itu? Anda membaca sebetulnya apa yang bisa kita lakukan dengan algoritma yang seperti itu, Bang Sobir ini? Apa sih yang dalam konteks Indonesia, apa yang mungkin mencegah agar algoritma itu tidak tumbuh subur dan membesar? Nah jadi gini, saya kira harus dirumuskan dulu konsepnya ya. Kita harus punya konsep untuk melawan ini, dan itu sudah tersedia, sudah ada di dalam konstitusi, dalam undang-undang gitu ya. Nah, tetapi yang kita punya itu aktor yang melakukannya. Jadi kita perlu banyak aktor, orang-orang yang bisa mengimplementasikan teks yang benar ini gitu, agar sesuai jalurnya kembali. Dan itu memang tidak mudah pasti, tapi saya kira itu tetap harus dilakukan. Jadi kita saya kira harus sering ya mengadakan diskusi-diskusi atau apalah forum-forum ilmiah yang membangun untuk melawan establishment algoritma ini, sehingga kita tidak terjebak ya. Kita ingin keluar dari situasi ini, ingin keluar dari ini. Nah tentu kalaupun kita keluar ya dengan jalan damai, karena selama ini itu yang kita lihat itu kan yang dikorbankan itu selalu mahasiswa ya. Mereka terus yang jadi tulang punggung pergerakan gitu. Nah, bagaimana ini strateginya itu saya kira harus dipikirkan ya, menjadi sebuah gerakan yang masif, yang ya paling nggak mengoreksi lah ya. Kalau kita nggak mampu mengatasi semua itu, paling nggak kita mengoreksi lah ya, mengevaluasi dengan harapan akan ada gitu ya, sosial politik yang bisa masuk menandingi kekuatan ini gitu. Walaupun kalau sekarang tuh ya kita masih pesimis. Apa yang mungkin kekuatan sosial dan politik itu? Karena ya algoritmanya
kita tidak tahu siapa yang masih bertahan sebagai oposisi kan Bang ya. Betul. Di sisi masyarakat sipil juga kita nggak tahu siapa yang punya kekuatan yang begitu besar bisa menjadi penyuara bagi kritik-kritik bagi pemerintah. Jadi problem kita dalam menghadapi algoritma ini, jadi kita itu kayak lumpuh gitu ya. Kayak lumpuh. Karena dilumpuhkan. Karena dilumpuhkan. Tadi sebetulnya harapannya misalnya dunia kampus akademis. Tapi stamina mereka nggak cukup untuk bertahan dalam jangka panjang. Karena ini kan perjuangan nggak bisa instan, harus jangka panjang ya. Jadi kalau saya lihat di berbagai perguruan tinggi misalnya di Amerika itu, mereka merumuskan itu dan bertahan dengan itu, terus menggencar mengkritik pemerintah itu setiap hari dan bertahan lama, punya stamina gitu. Kita ini nggak punya. Jadi kita ini mudah sekali dipatahkan gitu. Saya kira itu koreksi juga buat kita semua ya. Bagaimana agar kita ini bisa punya stamina yang cukup, mental apa ya gitu ya. Jangan mudah diiming-imingi jabatan terus berbalik arah. Ya kan banyak teman-teman kita senior kita juga gitu kan. Nah nanti begitu dia nggak lagi jabat, dia lalu ngomong lagi begini yang baik deh. Dulu lu ngapain di dalam? Iya. Lu kan membenarkan itu dulu gitu. Jadi apa ya? Jadi ilmunya tuh kayak nggak ada gunanya ya. Gitu. Jadi ini problemnya. Sedikit sekali orang yang mau bertahan dengan stamina yang cukup. Saya kira itu masalah juga ya. Masalah besar bahkan. Saya kira gitu. Baik, sahabat Jogja Network, Bang Sugeng, terima kasih sudah berkenan berbagi dengan teman-teman Jogja Network. Kita mendapatkan insight baru, rupanya 10 tahun kekuasaan Jokowi itu sudah disetting sedemikian rupa dengan algoritma kekuasaan, bahkan sudah menjangkiti dunia kampus ya Bang. Tentu kita berharap pemerintah yang baru terbentuk hari ini tidak melanjutkan keburukan-keburukan yang serupa. Kita berjumpa lagi di forum yang berikutnya. Terima kasih.